104,9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Selamat siang pendengar, masih Wina yang menemani Anda di kesempatan hari ini, Selasa 20 Agustus 2024. Tidak seperti biasanya pendengar ya, kali ini Wina nggak sendirian, kita ditemani dengan dari Forum Anak Kabupaten Magetan yang sudah hadir menemani Anda di ruang dengar Anda. Dan kita akan hadir bincang-bincang dengan tema pengenalan program Forum Anak dan upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Baik pendengar, kita akan sapa dulu mereka yang sudah hadir, anak-anak kita yang luar biasa. Ada Rahma, selamat siang. Selamat siang Ibu. Iya, diperkenalkan dulu dari mana ini? Siap. Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Rahma Alicia Anandia Putri. Aku anggota Forum Anak Kabupaten Magetan. Di Forum Anak Kabupaten Magetan, aku menjabat sebagai anggota Divisi Kesehatan dan Kesejahteraan. Aku dari SMA 1 Mauspati. Oke, luar biasa ya. Terima kasih. Dan yang berikutnya ada Amanda ini ya. Bisa diperkenalkan dulu untuk pendengar Radio Magetan Indah, silakan. Perkenalkan, aku Amanda Yunanta dari SMA 1 Magetan, dan di Forum Anak aku menjabat sebagai wakil ketua Forum Anak Generasi 6. Oke, luar biasa juga. Dan yang ketiga ada Zulfa. Bisa dipersilakan, monggo silakan. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Zulfa Khairunisa. Aku dari SMA Negeri 2 Magetan. Aku di Forum Anak Generasi ke-6 ini menjabat sebagai bendahara Forum Anak Generasi ke-6. Oke, terima kasih ya. Inilah pendengar putra-putri kita yang sangat luar biasa. Ada Rahma, ada Amanda dan juga Zulfa. Mereka dari Forum Anak Magetan yang akan berbincang terkait dengan pengenalan program Forum Anak dan upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Baik, langsung saja. Ini dari mana dulu ini ya? Bisa dijelaskan dulu mungkin dari pendengar Radio Magetan Indah, ada yang belum mengenal ya, karena kita juga mungkin kan dari kalangan yang enggak itu aja, jadi dari banyak kalangan. Nah, Forum Anak ini apa sih sebenarnya, divisinya seperti apa? Monggo silakan. Oke, terima kasih Ibu. Jadi Forum Anak Kabupaten Magetan sendiri adalah sebuah organisasi yang dinaungi oleh Dinas PPKB, PP dan PA teman-teman. Jadi di Forum Anak ini adalah sebagai wadah partisipasi pemenuhan suara hak-hak anak yang ada di Kabupaten Magetan. Seperti itu. Dan tujuannya kita juga menjembatani komunikasi dari anak ke pemerintah, seperti itu. Gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, untuk peran sendiri dari Forum Anak ini? Oke Ibu, jadi di Forum Anak Kabupaten Magetan memiliki peran Ibu, namanya yaitu adalah 2P teman-teman, yaitu sebagai pelapor dan pelopor. Dimana sebagai pelapor ini, kita Forum Anak Kabupaten Magetan harus menjadi agen terdepan. Jadi yang dimaksudkan agen terdepan di sini adalah kita memiliki aksi maupun kontribusi yang positif gitu untuk membantu teman-teman kita untuk memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi di daerah Kabupaten Magetan, terutama untuk anak-anak, seperti itu. Dan sedangkan sebagai pelopor kita harus berani melaporkan isu atau permasalahan anak-anak yang ada di daerah kami sendiri, terutama di Kabupaten Magetan. Oke, kalau ada kata pelapor, ini ngelapornya kemana ini? Jadi nanti mungkin dari teman-teman jika ada permasalahan, teman-teman bisa menghubungi Curhat Yuk Ibu. Jadi di Forum Anak sendiri memiliki layanan konseling secara online. Mungkin dari teman-teman bisa menghubungi kita. Dari Forum Anak sendiri ada platformnya melalui WhatsApp. Nah, nanti akan kami diskusikan dengan dinas. Jadi kami ada diskusi kami dengan Dinas PPKB, PP dan PA. Untuk nomor yang bisa dihubungi WhatsApp? Iya, ada Ibu. Nanti saya berikan di akhir mungkin. Oh, di akhir juga. Oke, terima kasih. Baik, pendengar, itu sekilas terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan Forum Anak dan peran dari Forum Anak sendiri ya. Ada Adik Rahma yang tadi sudah menjabarkan dengan gamblang. Dan juga ini program-programnya. Ini ya, program-program yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten Magetan.
Oke, jadi seperti ini Bu. Di Forum Anak Kabupaten Magetan sendiri yang sudah saya bilang di awal tadi merupakan organisasi dan di mana di dalam organisasi tersebut terdapat kepengurusan inti dan dibagi beberapa divisi maupun klaster. Jadi kalau di pengurus inti seperti biasa ada ketua, wakil ketua, bendahara dan sekretaris. Jika masuk ke pengurusan divisi itu ada divisi 1 yang dimana namanya adalah hak sipil dan kebebasan. Hak sipil dan kebebasan ini dimana programnya itu kita sebagai Forum Anak Kabupaten Magetan membantu serta memantau ikut serta dalam pembuatan KIA di daerah di Kabupaten Magetan di kelurahan maupun di desa. Terus kita juga membuat kegiatan volunteer atau kunjungan ke panti-panti seperti itu. Terus selanjutnya ada divisi 2 yaitu divisi lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, di mana biasanya dalam divisi ini programnya itu membuat webinar. Jadi dari Forum Anak Kabupaten Magetan bekerja sama dengan seperti instansi Duta Kesehatan Remaja yang di Kabupaten Magetan, Duta Genre untuk sharing-sharing seputar tentang permasalahan yang di Kabupaten Magetan seperti stunting, cara mencegah anemia, dan kita biasanya kolaborasi sama teman-teman luar daerah dari Forum Anak Kabupaten Magetan seperti itu. Selanjutnya ada divisi kesehatan Ibu dan kesejahteraan, di mana di dalam divisi ini terutama saya sebagai anggotanya di dalam divisi tersebut biasanya kita menganggotakan kegiatan posyandu di desa. Jadi kita membantu mengkoordinasi acaranya berlangsung di desa situ. Seperti itu kita biasanya membagikan jajan. Terus habis itu biasanya kita mendata nama anak-anak, seperti itu bagian administrasi. Dan seperti yang saya bilang tadi di awal ada konseling curhat yuk itu. Curhat yuk. Iya. Sama biasanya kita buat konten-konten edukasi di Instagramnya Forum Anak Kabupaten Magetan. Ya. Oke, untuk Forum Anak di Kabupaten Magetan ini untuk jumlah anggotanya sudah lumayan banyak? Sudah Ibu, ada sekitar 30 anak. 30 anak ya. Ya. Oke, luar biasa juga. Baik pendengar, itu yang sudah dihadirkan ya sama Adik Rahma, program-program yang ada di Forum Anak Magetan. Nah, sekarang kalau kita ikut Forum Anak ini mungkin dari yang lain ya, ada Zulfa ini ya, benefit atau keuntungan ya, atau keuntungan dari kita ikut Forum Anak itu apa saja sih? Jadi dari yang saya rasakan nih semenjak saya ikut Forum Anak ini, saya merasakan saya itu dapat meningkatkan rasa percaya diri saya di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, saya juga dapat mengasah keterampilan saya melalui Forum Anak. Nah, selain bisa mengasah keterampilan ini, saya juga merasakan bahwa diri saya ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi pribadi yang mandiri dan produktif, seperti itu. Itu keuntungannya ya. Dan para anggota juga sudah merasakan seperti itu semuanya? Sudah pastinya rasanya lebih seru Ibu, karena saya harus belajar manage waktu, terus ketemu teman-teman yang baru dari berbagai sekolah, kita sama-sama diskusi. Wah, itu seru banget pastinya. Kalau bicara terkait membagi waktu dengan urusan-urusan di sekolah gimana ini? Jadi biasanya saya sendiri sebagai anak yang sering dispensasi, kadang saya saya izin terutama menemui guru saya terlebih dahulu. Saya melampirkan surat dispensasi, ada kepentingan apa saya jelaskan, karena memang dari pihak Kak Dinas KPPKB dan Magetan itu membutuhkan saya dalam acara tersebut, dan akhirnya kita bernegosiasi dan guru saya menerima akan hal itu. Seperti itu sih Ibu, dan guru-guru memaklumi hal itu, justru malah guru-guru itu mendukung kegiatan saya. Iya. Yang penting tidak ada ini ya permasalahan dengan akademik ya. Iya. Tidak ada semua. Alhamdulillah tidak ada. Jadi benar-benar manage waktu benar-benar bisa ya. Benar-benar bisa. Oke, itu keuntungan yang bisa didapat ya dari mengikuti Forum Anak. Kemudian kalau Anda ini ya anak-anak semua, adik-adik semuanya bisa lebih pede, lebih bisa memanage waktu. Nah, ini sebelumnya ada kenapa sih kok bisa ikut di Forum Anak ini? Jadi alasannya apa dulu? Alasan awal saya bisa mengikuti Forum Anak ini adalah saya ingin mendapatkan relasi yang lebih luas lagi. Selain itu, saya juga ingin menjadi salah satu orang yang dapat mewakilkan suara-suara anak dan hak-hak anak di Kabupaten Magetan. Seperti itu. Sebelumnya pernah saling kenal? Sebelumnya belum. Belum. Karena kebetulan
dari Forum Anak sendiri ini baru regenerasi Iya. kepengurusan Ibu. Jadi saya dari generasi kelima dan Kita Amanda dan Zulfa dari generasi generasi keenam. Ini Seperti sudah itu. berapa generasi ini? di Forum Ini sudah ke-6 Enam. generasi. Iya, berarti generasi yang baru ya. Iya, Oh, betul ini banget keren Ibu. Oke, terima kasih untuk penjelasannya dan itulah sedikit dulu yang kita akan hadirkan, tapi kita break dulu ya sebentar Iya, ya, siap. karena ada beberapa yang harus Wina hadirkan untuk Anda. Pendengar tetap merapat di 104,9 Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Kita akan balik lagi untuk Anda. Anda Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan, masih bersama ini ya anak-anak kita dari Forum Anak Magetan. Kita dari PPKB, PP Dana, PA Kabupaten Magetan ya, dengan tema pengenalan program Forum Anak dan upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Tadi sudah panjang lebar, ada Rahma juga Amanda yang sudah menjelaskan apa sih itu sebenarnya Forum Anak, kemudian peran Forum Anak, terus juga benefit atau keuntungan ikut, terus kemudian alasannya juga apa. Tadi sudah dihadirkan semuanya, semoga bisa bermanfaat ya untuk pendengar Radio Magetan Indah atau anak-anak yang juga siang hari ini gabung, pengen ikutan, monggo silahkan. Nanti untuk nomor WA kalau mau ikut gabung ya, Iya, jadi bisa. anggota dan lain sebagainya, nanti akan kita hadirkan di akhir ya. Nah, tadi kita sudah dijelaskan sama Rahma dari Amanda tadi, generasi yang ke-6 ya, generasi yang baru ya, dari Zulfa, Ibu. Zulfa. Iya, ya Amanda yang tengah. Dari Zulfa tadi sudah di generasi yang baru ya, Iya. dari yang kelima ini apa masih seperti itu aja untuk apa ini ya, mungkin dari susunan atau ini apa ini ya yang terdapat kepengurusan ya kan. Iya. Nah itu atau ada perubahan dari generasi kelima ke generasi keenam? Alhamdulillah ada Hmm, perubahan, seperti? yaitu di mana dari generasi kelima sebelumnya untuk divisi maupun klasternya itu terpecah-pecah Ibu. Terpecah-pecah. Ya, dari Oke. klaster 1 sampai klaster 5, dan di generasi ke-6 ini kita buat pengelompokan dan namanya pun berubah. Jadi terdapat 4 kelompok. Jadi pertama ada aksi imaji, yang dimana aksi imaji ini di dalamnya ada klaster 1, 3, dan 4. Yang tadinya di sendiri-sendiri kan kita kelompokkan seperti itu. Dan yang kedua ada divisi Garda Karsa. Garda Karsa ini merupakan pengelompokan dari divisi 2 lingkungan keluarga dan bermanfaatan dan pengasuhan alternatif, dan kelima perlindungan anak, dan selanjutnya ada tali aspirasi Bu, karena memang tugasnya mengobservasi, mengkaji. Jadi ini di luar dari divisi tersebut, dia fokus untuk penyusunan suara anak di Indonesia dan pembentukan KLA, penyusunan KLA. Jadi setiap tahunnya dari Forum Anak Jawa Timur sendiri maupun dari pemerintahan pusat mengadakan KLA di setiap forum anak yang ada seluruh di Indonesia, seperti itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci lagi, tadi banyak ya ininya Iya. ya. Monggo silakan, siapa yang mau menjelaskan? Dari aku atau Monggo. nanti ditambahkan sama teman-teman Iya, ya teman-teman. untuk penjelasan Oh. divisi baru Iya, ini ya Bu. oh. Jadi yang untuk aksi imaji ini di mana klaster 1, 3, dan 5 ini saling kolaborasi. Akan diadakan kegiatan podcast maupun mengadakan kegiatan lomba-lomba dan seperti konten edukasi Bu. Seperti itu, sama halnya dengan Garda Karsa. Garda Karsa pun juga seperti itu. Kita mengadakan kegiatan volunteer, kita sosialisasi, dan tepatnya kemarin dari Dinas PPKB, PP dan PA itu PPA Satgas Go to School. Jadi kita Iya, kemarin mengunjungi kelilingi 6 sekolah, sekolah. betul. Iya, ke 6 sekolah di mana kita melakukan sosialisasi upaya pencegahan pernikahan dini pada anak. Dan di sini itu juga kami sebagai Forum Anak membantu Dinas PPKB dan PA untuk mensosialisasikannya, seperti itu. Terus ini dari respon teman-teman di sekolah ya pastinya ya. Iya. Gimana? Ya, alhamdulillah teman-teman pada dukung. Wah,
senang banget ya, terutama Iya, di dinas PPK, BPP dan PA ini mengayomi banget nih untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Magetan tentunya, terutama di sekolah-sekolah, karena di usia remaja sekarang Ibu banyak labilnya, mungkin masih belum tahu salah dan benernya, dan akhirnya melalui sosialisasi inilah terjadinya peminimalisasian sebuah kayak seperti kasus-kasus seperti Nah, itu. Kalau kita bicara tentang kasus, ada kasus-kasus yang sudah masuk seperti apa contoh? Biasanya kita Kasus bullying bullying. seperti itu. Yang Kita paling banyak gitu ya? bullying, Iya, bullying. dan kita juga pernah sosialisasi terkait self harm. Ya, di salah satu sekolah di Magetan seperti itu. Kita karena teman-teman yang mengalami self harm ini menyakiti diri sendiri ya Ibu. Dia hanya mengikuti tren yang ada di media Iya, sosial betul. saja tanpa mengetahui nanti dampaknya ke depannya apa ya, teman-teman, seperti itu. Nah, untuk cara mengatasinya sendiri dari para anggota ini? Nah, cara mengatasinya itu dari Forum Anak sudah berupaya untuk membuat program-program yang salah satunya tadi Curhat Yuk dari Kak Rahma. Itu kita bisa konseling mengenai permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi yang sangat merugikan bagi anak-anak. Dan yang kedua bisa ya tadi sosialisasi dan volunteer. Lalu bisa juga dengan penyusuran suara anak. Jadi bisa dari aspirasi anak-anak itu bisa dikumpulkan kemudian disalurkan kepada pemerintah. Iya, kita menjembatani. Menjembatani. Lalu yang terakhir itu biasanya juga ada stunting ya Kak? Iya, stunting. Ya, betul stunting itu kan masih maksudnya sangat krusial ya. Iya, Iya, jadi kami biasanya juga ikut serta dalam kegiatan posyandu desa sehingga bisa memantau dan juga membantu untuk menurunkan tingkat stuntingnya juga. Iya. Oke, untuk ini ya permasalahan yang masuk, kadang kan kita kalau mau lapor kan malu dan lain sebagainya. Nah, ini ada jaminan kerahasiaan kayak gitu permasalahan? Pastinya ada. ada. Kita menjaga privasi. Privasi banget ya. aman. Oke, dan selama ini untuk pelapor sudah ada beberapa, sudah banyak. Untuk terkait pelapornya itu berhubungan dengan dinas PPKP dan kami gitu. juga ada. Ini hanya menjembatani. Iya, saja. menjembatani layanan terpadu. Oke, baik. Terus juga ini ya, untuk kasus yang sudah masuk mungkin selama ini kan sebagai jembatan ya untuk ini sudah banyak itu untuk Lumayan nggak sih Kak ya? dari siswa mungkin SMA, SMP yang Iya. sudah SMP. Rata-rata itu ada kasus-kasus, cuman kasusnya itu nggak dilaporkan mungkin karena takut atau Iya, seperti itu. Masih tertutupi masih gitu. tertutupi. Tapi secara gelombangnya kebanyakan dari bullying maupun self harm. self-harm seperti itu. Oke. Kalau kita ini kali ngomong lagi terkait dengan apa ini forum anak ya. Nah, ini anggotanya dari anak-anak yang masih pelajar semuanya. Ini Iya. dari SMP, SMA atau yang lain? Dari SMK. SMP mulai kelas 9 Iya, sampai kelas 9. SMA gitu. SMK juga Juga ada bisa, ya. iya. MTS, MIN dan lain-lain. Banyak Iya, ya. bisa. Khususnya itu untuk anak-anak karena kan kita forum anak ini untuk menjembatani aspirasi dari anak-anak ya. Iya, bener banget. Jadi biar menyatu dengan anak-anak yang lain. Iya. Nah, kalau tadi sebagai penjembatan ya untuk apa ini permasalahan dari anak-anak ini ya dari anggota forum anak sendiri, bagaimana sih mencegah ya punya nggak apa ini ya trik untuk mencegah biar tidak terjadi ini ya yang ada di forum anak ini, masalah-masalah biar tidak terjadi. Untuk panjenengan sendiri kan pasti punya apa ini ya berdiskusi ini gimana ya kan nggak cuman sebagai jembatan aja ya kan ya. Nah, ini bagaimana tindakan-tindakan kalian ini untuk mengatasi masalah-masalah teman-teman di luar? Dari Zulfa, Amanda, apa aku dulu nih? Boleh Kak dulu. Dari aku dulu. Oke. Jadi dari forum anak di sini berkaitan dengan program kerja kami tadi Ibu. Kita kan mengadakan volunteer nih. Iya. Biasanya di SDN dan di situ sekalian sambil sosialisasi kita juga mengajarkan seperti misalnya kita seperti membuat soal untuk mereka untuk dikerjakan. Nah, setelah itu kita ada sosialisasi dan sosialisasi itu bukan hanya sekedar Berbicara. berbicara kan masih anak kecil kan masih mungkin belum paham. Iya. Nah, kita pakai cara trik untuk pakai game. Seperti game nanti kuda berbisik kita bisikin kayak
jangan lakukan bullying karena bullying itu menyakitkan. Nah nanti kalau ada yang bisa menuntaskan nanti dapat hadiah. Jadi cara kami untuk mendekati atau pendekatannya itu pelan-pelan gitu, kayak main game, terus kita juga welcome banget, open banget. Kalau mau cerita silakan. Kita biasanya buat notes gitu Ibu, tulis di kertas unek-unek kalian apa, nanti kalian kasihkan ke kakaknya, nanti kakak keep. Dan di situ nanti kalau udah mereka cerita semuanya tuh langsungnya kayak plong gitu. Mereka jadi mau cerita ke kita jadi kayak nyaman. Seperti itu sih Bu, kita melalui pendekatan yang sederhana terus nanti kemudian ke kompleks seperti itu. Itu sudah banyak dilakukan di SD seperti itu? Iya, sudah, biasanya kita game-game seperti itu sudah ada di SDN. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Ada tambahan yang mungkin bisa ditambahkan ini kayak pendekatan dengan cara mengobrol atau konseling. Iya, benar banget. Karena kan mungkin beberapa dari anak-anak itu nggak terbuka satu sama lain, bisa didekati dahulu ya kan, diajak ngobrol biar lebih santai, chill, nggak kaku gitu. Kesannya kita bukan dari dinas tapi kita mendekati sebagai teman yang ngobrol. Gitu. Oke. Kemudian yang sudah masuk sebagai anggota ini ya kurang lebih ada 30 ya. Ini rata-rata alasan dia ikut forum anak ini apa? Sebenarnya atau ingin ikut-ikutan aja, ingin viral? Pastinya enggak. Iya, tanggung jawabnya kan juga besar. Makanya alasannya seperti apa, Karis? Mungkin dari Kak Zulfa dulu. Jadi alasannya itu mungkin ada yang seperti menyuarakan hak-hak anak terus habis itu juga ingin menambah relasi yang luas, menambah pengetahuannya juga, terus melatih skill diri kita biar lebih meningkat lagi. Dan apalagi di forum anak ini orang-orang yang ikut serta anak-anak ini tuh kedepannya mereka jadi anak-anak yang lebih hebat gitu Bu, bisa masuk ke dokteran, masuk ke teknik kimia juga ada Ibu. Jadi kayak kita bertemu sama orang-orang yang hebat lainnya dan dapat saling berbagi wawasan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Tentunya memotivasi ya. Pasti memotivasi, menginspirasi. Ini kan untuk kalau kita bicara forum anak ini kan pastinya temannya anak-anak semuanya dan remaja-remaja. Ada enggak dari orang tua yang Mbak, aku punya anak seperti ini, gini, ada nggak? Sejauh ini belum ada. Jadi kita pendekatan memang untuk anak-anak ya. Baik, untuk program-program sendiri ini yang benar-benar diminati sama apa ini ya, anak-anak ya. Apa teman-teman kalian ini yang mana program-program? Biasanya itu mungkin ada program kerja perpustakaan keliling ya. Iya, perpustakaan keliling sama volunteer Ibu. Iya, kalau perpustakaan keliling ini, jadi gini, di forum anak sendiri ada divisi yang dimana dia ada melakukan penjadwalan khusus. Jadi setiap minggunya ada kelompok Bu, dari kelompok 1 sampai kelompok 6, dan itu setiap minggunya selalu untuk di rolling, dan itu tugasnya di hari Minggu di alun-alun Kabupaten Magetan membantu pengunjung terutamanya anak-anak dalam hal literasi, terus kadang kita juga membantu dalam mewarnai seperti itu. Nah ini untuk apa ini tadi perpustakaan keliling ini apakah ada kerjasama dengan pihak lain untuk penyediaan? Ada Perpusda biasanya. Perpusda, iya. Jadi kelilingnya setiap hari Minggu itu digilir. Iya, digilir. Ini saat ini sudah berlangsung ke? Saat ini belum berlangsung Ibu, karena baru saja juga karena berregenerasi kepengurusan. Jadi ini kita masih mengolah proker lagi yang jadikan diprioritaskan yang mana. Jadi melakukan penyusunan ulang terhadap proker. Mungkin nanti ada inovasi baru yang bisa diimplementasikan di forum anak Kabupaten Magetan seperti itu. Oke, inovasi barunya yang pengen disuarakan kayak apa ini? Apa nih kira-kira dari generasi ke-6 mungkin dia nanti didengar ya. Kalau sebenarnya saya punya harapan dan ide-ide untuk menyatukan anak-anak Magetan biar suara-suara mereka, aspirasi mereka yang banyak itu kita kumpulkan dan kita jadikan satu untuk membuat program dan juga kegiatan lain yang seru ya Kak, dan juga bisa membuat mereka terbuka satu sama lain dan menyuarakan aspirasi mereka terkait hal-hal yang terjadi di Magetan. Itu dari kamu? Mungkin kalau untuk proker ya, mungkin bakal sama ya kayak Amanda yang menyuarakan hak anak yang ada di Kabupaten Magetan. Soalnya kan banyak juga nih di setiap individu tuh pasti kepribadiannya berbeda. Ada yang introvert,
extrovert dan ambivert. Mungkin anak-anak yang extrovert ini kita butuh pendekatan yang lebih dalam lagi buat mereka bercerita ke kita, dan biar orang-orang yang introvert ini tuh bisa menjadi lebih terbuka satu sama lain dengan individu yang lain. Oke. Nanti kita akan balik lagi ya. Kita break lagi sebentar saja. Pendengar, asik sekali bincang-bincang kita di kesempatan siang hari ini. Tapi kita break dulu. Ada yang harus kita hadirkan untuk Anda. Tetap di 104,9 Radio Magetan Indah. Radio Magetan Indah, sarana informasi dan hiburan. Gak terasa kita sudah ada di sesi terakhir ya, bincang-bincang kita bersama anak-anak yang luar biasa dari Forum Anak Kabupaten Magetan, bersama Dinas PPKB, PP dan PA di pagi hari ini, siang hari ini ya, dengan tema kita pengenalan program Forum Anak dan upaya pencegahan tindak kekerasan untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Tadi sudah panjang lebar banyak sekali informasi-informasi yang dihadirkan anak-anak kita. Ada Rahma, ada Zulfa dan juga Amanda terkait dengan apa itu Forum Anak, terus juga keuntungan dan lain sebagainya. Nah, kalau ngomongin tentang anak-anak sekarang ini, yang saya tahu ya, saya sebagai orang tua, orang yang sudah sangat tua. Nah, ini kan banyak mereka-mereka yang di luar sana, teman-teman kalian yang kadang juga berjalannya di luar batas ya, seperti mungkin pergaulannya yang luar biasa juga ya, karena dengan sosial media yang dengan mudah dengan mudah bisa menjerumuskan kita. Nah, ini bagaimana dari kalian sendiri untuk teman-teman biar tidak terjerumus seperti itu? Nah, kalau memang pergaulan itu kan tidak bisa kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi bagi kalian, khususnya wanita-wanita di luar sana, wanita-wanita anak-anak itu, kalian harus benar-benar bisa jaga diri kalian masing-masing, karena kita nggak pernah tahu bagaimana teman-teman kita, bagaimana latar belakang mereka dan pikiran mereka, entah itu mereka berbuat baik di awal atau di akhir, kita nggak akan pernah tahu. Jadi intinya kita dalam bergaul itu harus benar-benar bisa selektif dan maksudnya tidak benar-benar menerima semua pergaulan itu. Jadi mungkin tetap ada batasan antara wanita dan lelaki, sehingga kita bisa itu ya Kak, mengurangi pergaulan bebas, menyaring pergaulan. Filter dulu ya. Itu kalau kita bicara pacaran ya, tapi kan kita nggak semua itu ya, nggak harus seperti itu. Pergaulan yang bebas itu dari laki sama laki, juga seperti minuman keras dan sebagainya. Perempuan juga kan kita pergaulannya juga lumayan ya untuk seperti itu. Nah, mungkin dari Rahma sama ini Zulfa, untuk teman-teman gimana ini biar tidak terjerumus seperti itu. Oke. Jadi yang disampaikan sama Amanda tadi ada betulnya juga ya, apalagi menyaring pergaulan, harus menjaga pergaulan. Dan dari aku kurang lebihnya hampir sama sih Bu, sama kayak Amanda ya, menjaga pergaulan, terus juga kita juga harus membatasi dalam penggunaan gadget, karena gadget atau media sosial itu dampaknya luar biasa sekali, karena jejak digital itu sangat sulit untuk dihapuskan. Apalagi zamannya Gen Z sekarang milenial, aplikasi apa-apa kan di HP ya Kak. Apa-apa serba HP online seperti itu, jadi harus hati-hati, apalagi aplikasi yang hampir menjerumuskan kita ke hal-hal yang nggak baik seperti itu aja sih. Terus kalau dari saya, mungkin kalau misalkan kita meminimalisir menggunakan gadget, kita juga harus selektif dalam memilih konten ataupun game seperti itu. Jadi kita menggunakan gadget itu sebagai alat kita buat berkomunikasi dan mendapatkan hal-hal baru yang positif. Nah, ini yang terakhir dari saya, pandangan kalian sebagai seorang perempuan ya, seorang wanita yang insya Allah nanti jadi ibu-ibu juga ya. Nah, ini untuk teman-teman di luar sana, kalau ingin pernikahan ini ya, kalau kita bicara pernikahan, enaknya pernikahan yang masih dini atau pernikahan yang gimana sih menurut kalian? Biar teman-teman di luar sana
terinspirasi agar tidak ya mungkin kita mewujudkan cita-cita kita dulu. Janganlah kan ada yang berpikiran menikah dulu lah gini-gini karena cinta. Nah, ini buat kamu dari kalian gimana ini? Kalau Tentang dari pernikahan yang saya itu dari Zulfa. itu mending pernikahan yang udah di usia matang ya. Iya, betul. Jadi buat laki-laki itu 25 tahun dan buat perempuan itu 21 tahun. Jadi kalau misalkan kita menikah di usia matang tuh udah bener-bener terlihat oh gini ya kedepannya di hubungannya tuh kayak gimana. Jadi kita udah nggak ada tuh di pernikahan kayak masa-masa labil ataupun kayak masih belajar satu sama lain gitu. Benar. Dan karena pernikahan itu memang sebuah keputusan yang berat dan juga Tanggung jawabnya pastinya luar biasa besar banget ya. Nah, itu harus benar-benar matang dalam memikirkan ke depannya itu nanti kalau punya anak bagaimana, nasib kedepannya anak-anaknya gimana, Harus dipikirkan pendidikannya bagaimana. Jadi nggak hanya asal karena keinginan semata Karena mereka cinta ya. Betul banget. Jadi harus dari kamu? Kalau dari aku ya hampir sama juga. Di usia apalagi lagi kalau kita menikah di usia matang itu untuk menyikapi suatu permasalahan terutama di dalam rumah tangga tentunya kan Lebih dewasa. Iya, lebih dewasa, tidak harus langsung memutuskan A atau B, tapi kita harus saling diskusi atau bernegosiasi gimana kedepannya bisa ada hasil musyawarah yang Lebih baik. gitu. Karena menikah kan jangka panjang ya, Iya, Sia. betul. Seumur hidup nanti. Seumur hidup masalahnya. Baik, pendengar, luar biasa pemikiran dari anak-anak kita. Ada Rahma, ada Zulfa, dan juga Amanda. Dan memang mereka layak ada di forum anak karena memang mereka pokoknya luar biasa, the best ya pokoknya buat kalian bertiga sama teman-teman lain ya. Nah, ini yang terakhir dari monggo silahkan untuk pesan-pesan teman-teman terkait dengan forum anak ini sendiri. Sebelum kita pamitan, yuk. Siapa ini? Dari siapa dulu? Mungkin bagi kalian-kalian di luar sana yang sayang sekali dengan diri kalian, yang peduli dan benar-benar mau masa depan kalian cerah, kalian harus benar-benar memikirkan bagaimana nasib kalian ke depannya. Karena selangkah yang kita lakukan hari ini bisa jadi itu menjadi sebuah jembatan panjang bagi kita untuk kehidupan selanjutnya. Dari Zulfa? Ini tambahan Kak Mungkin Zulfa. Ada pesan tambahan? buat teman-teman di luar sana, kalau misalkan kita ingin mempunyai relasi yang banyak, relasi yang luas itu boleh, tapi jangan lupa untuk menjaga batasan. Ada batasan-batasan. Karena kita tidak tahu bagaimana sih sifat asli individu Seseorang tersebut itu ya. soal itu. Oke, Iya. terakhir buat Oke, sebenarnya yang disampaikan sama Amanda dan Zulfa ini sudah mencakup semuanya semuanya, Ibu ya. Pentingnya kalian harus love yourself karena mencintai diri sendiri itu penting Ibu. Iya, mencintai diri karena kita kalau udah sayang sama diri, kita ngelakuin apapun tuh jadi lebih pede, enjoy seperti itu. Baik, terima kasih sudah yang disampaikan. Oke, terima kasih, sukses ya untuk kalian bertiga di forum anak. Semoga banyak lagi hal-hal yang bisa kalian hadirkan lagi di forum anak ya untuk teman-teman Anda biar lebih oke Dan lagi nantinya. juga dinantikan program selanjutnya. Oh, siap. Nanti ya. Baik, terima kasih pendengar Radio Magetan Indah. Kita bincang-bincangnya kita sudahi dulu karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Dan akhirnya Wina juga undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.